ada dua sisi. Permainan apa ini, bro? Judi online kah? Enggak lah, enggak lucu lah. Ya, enggak lucu lah itu. Lah, kalau kita nggak ngoceh, nggak akan terbongkar ini. Amati semua pembicaraan dia. Itu yang lagi gelagapan ditanya. Ya kan? Kita butuh 7 orang itu dibebaskan tanpa syarat. Ya, saya tanya, mungkin mantan Kapolri kita 2016 lalu punya catatan daftar DPO-nya. Pasti dia tahu dong kalau memang kasus itu ada. Ya kan? Kasus itu ada, pasti dia punya catatan ada. Ya, anak buahnya dalam kasus menangani itu pasti tahu dong mantan Kapolri kita siapa anak buahnya. Kapoldanya siapa di Jawa Barat. Penyidiknya siapa, pasti dia punya catatan, nggak mungkin dia lupa. Masih sehat kan dia kan? Nggak mungkin, itu orang cerdas, bro. Ya, mantan Kapolri kita itu orang cerdas, orang hebat loh. Nggak mungkin dia lupa dengan catatan-catatan kasus itu. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Ya. Semuanya direkayasa begini. Kalau memang ini direkayasa, saya tanya, kalau memang ini seluruh rakyat Indonesia saya tanya ya, kalau memang ini direkayasa, ada motivasi apa merekayasa kasus ini? Untuk apa? Terutama pertanyaan saya untuk mantan Kapolri kita, untuk apa merekayasa yang namanya kasus itu? Satu sisi bilang itu kecelakaan, dua sisi bilang itu pembunuhan, pemerkosaan, ya kan? Harusnya kita tanya mantan Kapolri kita, ada motivasi apa ini? Ya kan? Benarkah itu Eki udah meninggal? Ya kan? Mulai deh. Anggota-anggota geng motor semuanya yang exit lah apalah itu ya, tenggelam. Postingan mereka itu 2016 lalu ya tenggelam. Ya baru-baru setelah 2 tahun Pina udah nggak ada, udah merasa aman, baru posting buat TikTok lah, Facebook menyalah lah. Sekarang hilang kembali. Ya kan? Nggak lama lagi kau. Emang kenapa? Memang saya mau diculik? Ya kan? Rakyat Indonesia menanyakan rekayasa ini untuk apa? Ya kan? Nah, sampai yang namanya 2016. Dari 2016 sampai 2024. Ya. Lah kamu mau-mau aja dibodohi. Terus kamu membiarkan orang-orang disuruh minum kencing, orang-orang dipaksa mengaku pembunuhnya. Kalau itu bapak lo. Ya. Ya berisik. Ya harus berisik lah. Kalau kita diam aja bisu, ya bisu pula itu kasus. Ya. Bisu pula kasus. Coba lihat. Ya. Coba lihat dari 2016 sampai sekarang bisu kan gak ada yang godok-godok. Coba kalau 2016 lalu sekuat sekarang godok-godoknya, nggak mungkin 7 tersangka itu dikasih minum air kencing sama nama Aris Papua sama Gugun Gumilar. Nggak mungkin mereka itu sampai digebuk-gebukin, disiksa, nggak mungkin. Ya. Karena kamu semua diam, nggak berani godok-godok, kita juga belum seviral sekarang ini, ya. Makanya mereka bisa disiksa, disuruh minum air kencing segala, ya kan? Karena kita nggak lihat, kita diam semua, Indonesia bisa dibodohi, gitu loh, ya. Urusannya apa lo? Apa? Urusannya keadilan. Urusannya apa sama lo? Urusan keadilan. Harus dipiralkan, tuntut keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Kita ini warga negara yang berdaulat, bersatu membela keadilan. Jangan lupa itu. Emang lu apa? Pertanyaanmu itu sangat bodoh kali, ya. Nah, motifnya apa? Ada dua sisi. Bilang motifnya kecelakaan tunggal. Kalau memang kecelakaan tunggal, kenapa Rudiana membentuk orang kesurupan? Ya, membeberkan daftar PO-nya sekian orang bahwa dia diperkosa bergilir, ya kan? Ada 2
motifnya. Dua motif. Mana ada kasus di seluruh dunia ini satu kasus kematian seseorang ada dua motif? Nggak ada, bro. Gelo, itu baru gelo namanya. Membosankan ya. Mereka itulah membosankan sekali, ya. Dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa. Kita pengen mendapatkan keadilan untuk orang tersangka yang tidak bersalah. Ya, untuk apa? Untuk membebaskan mereka. Suara kita harus lantang. Jangan diam saja. Ya. Kamu warga negara Indonesia kan? Ya kan? Kita ini harus patuh dengan hukum-hukum dan undang-undang mereka kan? Kamu warga negara Indonesia kan? Ya kan? Harus bunyilah. Ya. Ludah nyanyi ludah. Emang ludah lu kering? Ya kan? Emang ludah lu kering? Harus dicipratin, termasuk lo yang komen. Harus diciprat, dicepret ya kan? Ribet amat, ribet. Lah kalau nggak ribet nggak mungkin rakyat Indonesia ini banyak pertanyaan. Kenapa ada dua motif? Ya kan? Mana ada ini kasus ada dua motif, ya? Kau kumat tidak kumat lah. Kamu yang kena migrain ini, kena serangan jantung ini, ya? Ya kita harus pertanyakan itu. Ya kita ya memperjuangkan kedaulatan kita. Kenapa? Untuk mendapatkan keadilan 7 tersangka yang tidak bersalah. Kita harus bersuara. Harus bersuara, bro. Coba kalau suara, bro. Coba kalau tuh nggak mungkin 7 tersangka itu dikasih minum air kencing, dikebukin, kemaluannya dipolisin balsam segala macam. Anda itu anak lo gimana? Ya. Tes DNA segala macam, bersetan dengan tes DNA. Itu ada Peggy Setiawan atas namanya. Ya kan, nggak bilang di situ ya, di dalam yang namanya daftar DPO itu Rudiana itu ada tercantum Peggy Setiawan, nggak ditulis Peggy Setiawan Kulibangunan, enggak. Peggy Setiawan yang dekat sama Eki, ya kan, salah satunya anak siapa? Ya di situ, itu yang merangkai semua DPO itu Rudiana itu sendiri. Ayo, kalau kalian nggak percaya, tanya mantan Kapoldanya. Mantan Kapolda Jawa Barat 2016 siapa? Tanya. Ya kan? Nah, orang-orang terdekat Eki. Ya kan? Siapa yang membuat itu? Ya Rudiana. Di awal ini kok bikin peranan Linda? Mana artisnya Rudiana yang satu itu Linda? Kok nggak datang lagi? Lah iya, sekarang oke, kalau kecelakaan itu kenapa Rudiana masih ngotot bahwa itu pemerkosaan pembunuhan anak kandungnya katanya. Kata Soroto, yang terjadi, yang mati itu sebenarnya bukan anak kandung Rudiana. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Soroto memberikan kesaksian kalau yang mati itu bukan anak kandung Rudiana. Itu Soroto. Ya tah? Nah, ya jangan dibodohi lah, bro. Ya, mau bilang kentut kayak apa kayak terserah. Mana artisnya Rudiana? Si Linda itu mana? Yang membeberkan banyak DPO, banyak pelaku pemerkosa dan segala macam. Mana artisnya? Artisnya Rudiana dan artisnya kakaknya Pina itu kemana orangnya sekarang? Ya kan? Nah, kenapa yang 7 dijadikan tersangka? Belasan orang loh. Itu sisanya tinggal 7. Ya kan? Ingat itu, bro.